Saat tiba nafas di ujung helai. Kamu mau ngomong apa sih? Kok jadi gak enak sama si Ane? Dia itu bukan Ane, dia itu Utari. Kamu tuh harus hati-hati sama dia. Aku yakin dia bukan Utari karena selama beberapa bulan kerja dia menunjukkan sikap yang biasa aja. Dia kayak gak pernah kenal sebelumnya sama aku. Lagi pula kamu lihat sendiri kan, gayanya Ane tuh lebih modis. Beda banget sama Utari. Bisa jadi kalau Utari itu kena amnesia kan, makanya dia nggak pernah ingat sama kamu. Terserahlah dia mau Ane atau mau Utari. Yang penting dia bisa menghasilkan uang yang banyak buat perusahaan. Oh ya? Kalau dia bisa menghasilkan banyak uang buat perusahaan, berarti kamu udah bisa belikan aku mobil baru dong. Ya nanti kalau semua klien udah bayar uang proyek, aku pasti belikan. Lagi pula aku heran, masa tidak ada satupun uang proyek yang udah lunas? Hah? Jangan-jangan kamu dibohongi sama Ana. Semua uang proyek masuk ke rekeningnya dia. Aku jadi semakin yakin kalau dia itu adalah Utari. Udah deh, kamu jangan bikin aku makin rumit. Aku bilang dia Ane ya Ane. Kenapa sih kamu masih ngotot bilang dia Utari? Emangnya kamu mau kalau Utari hidup lagi? Alhamdulillah Tante, semuanya lancar. Rian sama sekali gak curiga kalau aku sudah mengalihkan semua pembayaran klien perusahaan Rian ke rekening pribadi aku. Tapi saran aku ya, kamu hentikan deh nih semua. Aku takut kalau sampai Rian tahu kamu gelapin uang perusahaannya dia, kamu bisa dimasukin penjara Utari. Iya Tari, Tante setuju dengan Angga. Sekarang sebaiknya kamu kasih tahu ke Rian kalau ternyata kamu itu masih hidup. Sarah. Maaf sayang, aku harus pergi dengan cara seperti ini. Karena aku gak mau terlibat. Aku yakin Ana itu adalah Utari. Dan dia datang kembali ingin membalas dendam sama kamu. Selamat tinggal. Terlaluan Sarah. Dia ngambil semua ATM dan perhiasan. Gua punya apa-apa lagi sekarang. Siap. Gak ada satu orang pun yang mau minjemin uang. Ana. Selamat pagi Pak, ada apa? Gimana? Klien-klien kita udah transfer uang? Saya lagi butuh uang, saya nggak punya uang. Seluruh uang dan ATM saya dibawa kabur sama istri saya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, tega sekali istri Bapak. Bapak tenang aja, saya akan segera mengurus pembayaran dari klien-klien kita. Tapi kalau Bapak butuh sekali uang, saya bisa kok minta bantuan ke Bapak Angga. Mungkin Bapak Angga bisa meminjamkan uang ke Bapak. Angga? Memangnya dia nggak marah sama saya? Karena udah ngerebut kamu dari perusahaan dia? Bapak Angga itu orang yang sangat profesional. Dia menghargai keputusan saya. Dan dia sama sekali tidak memusuhi saya. Oke, kalau gitu coba kamu atur waktu supaya saya bisa ketemu dia. Saya mau bicara langsung soal pinjaman uang ini. Baik Pak, saya permisi. Aku semakin yakin kalau Ana bukan Utari. Kalau Ana adalah Utari,
pasti dia nggak akan mau membantu aku mencari pinjaman uang. Kita mau kemana sih? Kok membicarakan pinjaman uang sampai sejauh ini? Kita berhenti di sini dulu ya, Pak. Kita foto-foto di sini. Soalnya kalau sore pemandangan di sini bagus banget. Kalimat itu dulu pernah aku ucapkan sebelum Utari jatuh ke sungai. Ayo, Pak. Ayo kita turun. Ayo, Pak. Kita foto-foto sebentar dulu di sini ya, Pak. Pemandangannya bagus banget. Ayo, Pak Rian. Bapak berdiri di sini dekat jembatan sini. Ayo kita foto-foto. Nanti kalau Bapak berdiri, sambil tangannya kayak gini, foto. Biar bukit sama gunung-gunung di belakang sungainya tuh kelihatan. Pasti nanti foto Bapak keren deh. Jangan-jangan benar apa kata Sarah. Ane adalah Utari. Ayo, Pak. Nggak usah takut. Sini, biar saya foto. Kok malah diem sih, Pak? Kenapa? Kamu takut jatuh kayak aku dulu? Kamu Utari? Iya, aku Utari. Dan aku belum meninggal. Kenapa kamu tega banget sama aku sih, Mas? Kenapa kamu waktu itu nggak nolongin aku, malah biarin aku jatuh ke sungai? Dasar kamu pintar berbohong ya. Perempuan licik. Aku tidak mencintai kamu. Aku menikahi kamu hanya karena kamu gadis kaya. Dan aku ingin menyelamatkan perusahaanku yang hampir bangkrut. Aku hanya mencintai Sarah. Makanya aku membiarkan kamu mati. Agar aku bisa mendapatkan hartamu dan segera menikahi Sarah. Jahat kamu, Mas. Aku bersumpah. Aku akan mencebloskan kamu ke dalam penjara sampai membusuk. Dan semua pengakuan kamu sudah aku rekam. Dan kamu tidak akan pernah bisa mengelak lagi. Kurang ngajar. Dia benar-benar menjebakku. Berikan rekaman itu. Enggak. Aku bilang berikan rekaman itu. Utari. Enggak. Aku enggak akan pernah memberikannya. Berikan. Ah. Aku nggak punya maksud untuk bunuh dia, Tante. Aku cuma mau nyelamatin perkawinan ini. Biarkan Rian, nanti biar warga yang mencarinya. Ya Tari, kamu tenang. Ini semua bukan salah kamu. Kita tahu kok kamu cuma berusaha bela diri kamu aja.